Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitab Allah Ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minnar. Pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji tentang tadzkirul muannas, lafaz yang disebutkan dalam bentuk muannas dalam Al-Quran. Ternyata lafaz tersebut disejajarkan dengan mudzakkar, baik disejajarkan dalam hal maknanya, seperti faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, mau'izah ini disejajarkan dengan makna al-wa'dhu, maupun disejajarkan dalam hal kedudukannya sama, bisa dipakai muannas, bisa juga dipakai apa ini? Mudzakkar, seperti as-sama'u munfatirum bih. As-sama'u ini disebut isim jenis, maka bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa pula dipakai untuk muannas. Berfungsi. Selanjutnya, fasl ta'nisul mudzakkar. Ini ada kesalahan ketik, bukan ta'nisul tadzkir, tapi ta'nisul mudzakkar. Kesalahan ketik, ya, tidak sengaja. Artinya lafaz-lafaz yang berbentuk mudzakkar di dalam Al-Quran, tetapi disejajarkan dengan makna, baik dalam hal maknanya maupun dalam hal apa ini? Kedudukannya. Ini sama, bisa dipakai untuk mudzakkar makna. Kaqauli ta'ala, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 11, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang yang bertakwa mereka lah yang mewarisi al-firdaus, mereka kekal di dalamnya. Fiha, dhamir ha kembali kemana? Al-firdaus. Ya kan? Kembali ke mana? Al-Firdaus. Nah, Al-Firdaus ini berbentuk mudzakkar. Mengapa tidak fihi? Hum fihi khalidun. Kenapa hum fiha? Apa
ada kesalahan tulis dalam Al-Quran? Lah, kecuali kalau memang benar-benar salah tulis percetakan. Nah, semua mushaf fiha, ya. Nah, fa'unnisal firdausu wa huwa muzakkar hamlan ala maknal jannah. Lafaz al-firdaus dianggap muannas dalam ayat ini, padahal dia itu mudzakkar bentuk lafaznya, yakni disejajarkan maknanya dengan al-jannah. Al-jannah muannas. Nah, kemudian setelah saya buka di Mu'jam al-Muzakkar wal Muannas, disebutkan di sini al-firdaus wal bustan alladhi fihi al-karum atau kurum, wal bustan alladhi fihi al-kurum. Makna firdaus itu ialah taman yang di dalamnya banyak al-kurum, fasilitas-fasilitas yang menarik, ya, tidak sekedar pohon, tapi ada fasilitas yang menarik, ya. Yuzakkar wa yu'annas, bisa dipakai untuk mudzakkar dan mu'annas. Wakilah mudzakkar, tapi ada yang berpendapat dia itu mudzakkar. Fa'in qusidatil jannah unnisat. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah al-jannah, maka firdaus ini dianggap muannas. Nah, jadi sebagian ulama al-lughah menyatakan al-firdaus termasuk lafaz yang bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas bersama kedudukannya. Boleh hum fiha khalidun, boleh hum fihi khalidun, seandainya ditinjau dari siapa yang ilmu lughahnya. Tapi kalau yang dimaukan dalam ayat ini adalah al-jannah unnisat, maka dianggap muannas. Sedangkan ayat ini yang dimaksud ialah al-jannah, enggak semata-mata taman yang ada fasilitasnya. Bukan taman ada fasilitasnya. Ya, seperti apa? Kalau di Magelang, Kiai Langgeng, ada fasilitasnya, ya. Taman Firdaus. Ya, atau kalau di Batang, ya, ada perkebunan teh, ya, di Pajerian, ya. Tapi kalau dalam ayat ini tidak kemana-mana yang dimaksud, tapi apa ini? Al-jannah, berarti fiha, kalau mana? Ini tak masuk. Wa min syawahid ta'nis, tak masuk dalil yang menguatkan dia itu dipakai muannas ialah qaul ta'ala alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Surat Al-Mu'minun ayat 11. Wa min syawahid tafsir al-hadits, termasuk dalil yang menguatkan dia itu juga bisa dipakai mudzakkar ialah dalam hadis
doa kedua, nas'alukal firdausal a'la. Nas'alukal firdausal a'la. Al-firdausal a'la. Pakai al-a'la. Itu termasuk sifat mudzakkar al-a'la. Bukan al-ulya. Kalau al-ulya mana? Nah. Soalnya kan terkait dengan nahwu, jadi tafsir nahwu ya. Jadi tidak berlebihan kalau saya sampaikan masalah itu ya. Nah, saya tidak dalam bab menafsirkan ayat alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun ya. Ini membahas firdausnya. Ya. Boleh enggak kalau ada orang bilang hari firdaus? Boleh. Kalau hadza firdaus boleh juga. Nah. Tapi kalau firdaus itu di surga, apa firdaus itu ialah surga. Tilkal firdaus al jannah. Ya. Jadi kalau dimaksudkan dengan al jannah maka jadi jangan ditulis fihi tapi fiha. Wa qila fi qouli ta'ala alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Juga dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 37, Dialah Allah yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Nafsun tapi disifati dengan apa ini? Wahidatun. Padahal nafsun lafaznya apa ini? Mudzakkar. Kenapa enggak wahid? Min nafsin wahid. Kenapa kok wahidah? Innal murad Adam. Fa'annatahu raddan ila nafsi. Yang dimaksud dengan nafsu di sini ialah Adam. Sengaja Allah memberi sifat yang manas, raddan ila nafsi. Nah, untuk mengembalikan penciptaan jiwa yang pertama, ya, ialah Nabi Adam. Dalam kamus al-jam atau mujam mudzakkar wal muannas disebutkan juga an-nafsu tu'annasu ala makna ruh. Nafsun itu juga bisa dimuannaskan kalau maknanya ialah ar-ruh. Wa tudzakkar ala maknal insan. Tapi dipakai mudzakkar kalau maknanya ialah al-insan. Nah, tu'annasu ala makna ruh wa tudzakkar ala maknal insan. Kalau maknanya ialah roh, muannas. Kalau maknanya ialah insan, mudzakkar. Termasuk kalau dimaksud ialah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu insan. Nah, mudzakkar. Baik. Min nafsin wahidah. Nah, di sini kenapa kok sudah maknanya ialah Nabi Adam, tapi dimuannaskan?
raddan ila nafsi, kembali kepada fungsi daripada an-nafsu tadi itu. Ya, maknanya jalan roh. Tapi Adam itu diciptakan dengan ya yang langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ini disebutkan kemuannasan apa ini? An-nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Al-mutmainnah, ya. Sifat untuk nafsu. Irji'i ada ya mukhatabah. Ila rabbiki ki kaf untuk mufrad muannas mukhatabah. Radiyatan mardiyah hal dalam keadaan apa ini? Dikasih tak marfuta. Fadkhuli fi ibadi. Semuanya menunjukkan makna. Wadkhuli jannati. Nah, barakallahu. Jadi nafsun kalau maknanya jalan arruh, mana kalau maknanya ialah al-insan ialah mudzakkar. Nah, barakallahu. Ini semuanya kalau kita mengkaji lebih dalam tentang mudzakkar dan muannas, nah ini semakin mantap ya kita dalam mempelajari Al-Quran. Tidak ada timbul keraguan. Oh ternyata tidak salah tulis. Oh ternyata tidak salah menurut kaidah. Ini memang bisa dipakai mudzakkar dan muannas. Oh ini maknanya itu ini, ya begitu. Baik, seperti contoh-contoh yang lain yang juga bisa mudzakkar dan juga bisa muannas. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan ya, ada yang kiasi. Kiasi itu berarti yang ikuti wazan-wazan yang telah saya sampaikan kemarin. Itu bisa dipakai untuk apa yang mudzakkar dan muannas. Tapi ada yang sifatnya sama'i. Sama'i itu ya harus dihafal. Tidak mengikuti wazan-wazan tadi, tapi kadang dipakai muannas, kadang dipakai mudzakkar. Nah, barakallahu. Seperti contoh an-nar ya. An-nar nah artinya apa nak? Neraka. Ini mudzakkar apa muannas? Boleh muannas, boleh mudzakkar. Dalilnya atau buktinya muannas mana?
surat Al-Buruj ayat 5. An-nari Zatil waqud, ya kan? Zati, zatun, bukan zu. Itu menunjukkan apa ini? Muannas. Dan memang an-nar itu muannas. Ya. Tapi kadang-kadang dipakai untuk mudzakkar. Ya. Kadang-kadang dipakai untuk mudzakkar dalam bait tajziah. Di hukum asalnya an-nar itu muannas. Kalau yang dimaksud ialah neraka. Kalau yang dimaksud ialah api biasa, ya, api-api dunia. Ini biasa juga dipakai untuk apa ini? Mudzakkar. Ini semuanya sifatnya apa ini? Sama'i. Harus dihafal. Ya, harus dihafal. Ini aksan tentu punya kamusnya, ya, sehingga tidak terlalu lama dalam menjelaskan satu-satu, bisa dibaca sendiri penjelasannya dalam kamus itu, ya. Nah, ini fotokopi saja kamusnya itu, ya. Kalau yang mulai dari apa namanya hamzah sampai ya, ini tebelnya. Nah, oke, pas di tengah. Jam al-mudzakkar wal muannas. Ini bisa membantu karena diurutkan dengan huruf berbeda dalam Quran begitu. Kalau mudzakkar ternyata disifati dengan muannas atau ada dhamir yang muannas yang kembali kepadanya. Ada apa ini? Dilihat. Apa itu al-firdaus? Dari sifat. Semua. Ya. Nanti ada penjelasan di situ. Kemudian selanjutnya fasal fi asbab taqdim wa ta'khir. Sebab-sebab mendahulukan dan mengakhirkan. Maksudnya hukum asal itu ialah at-tartib, urut. Misalkan dalam bab mubtada khobar itu mubtada'nya dulu, baru kemudian khobar. Tapi kadang-kadang khobarnya dulu, baru apa ini? Mubtada. Kenapa kok itu harus dulu? Ini kok harus di belakang? Padahal asalnya mubtada dulu baru khobar. Ini ternyata ada faedahnya. Ada faedahnya. Ya. Wa hiya katsirah. Contoh-contoh tentang at-taqdim wa at-ta'khir banyak sekali. Al-awwal ay yakuna aslu taqdim wa la muqtada li usul anhu. Hukum asalnya sesuatu yang harus didulukan, ya harus didulukan. Tidak boleh kemudian di ubah dari hukum asli itu. Kataqdimil fa'il alal maf'ul, seperti fa'il dulu baru apa ini?
maf'ul bi. Wal mubtada' 'alal khabar. Seperti contoh yang lain, mubtada' dulu baru khabar. Wa sahibil hal 'alaiha. Sahibul hal dulu baru apa ini? Hal. Nah, barakallahu. Nahu ja'a Zaidun raqiban. Ini Zaidun. Nah, sahibul hal. Baru kemudian halnya raqiban. Tidak boleh ja'a raqiban Zaidun. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Ada hukum asal sesuatu itu urut, ya, yang asalnya didulukan, ya harus didulukan. Tidak boleh dirubah dari kaidah asal itu tanpa ada alasan. Asani ayyakuna fit ta'khir ikhlalun fi bayanil makna. Kaqouli ta'ala wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun yaktumu imanahu fa innahu law ufkhira qawluhu min ali fir'aun fala yufham annahu minhu. Nah, yakni harus tetap didulukan. Jika diakhirkan bisa merubah maknanya, bisa menjadi penyebab perubahan makna, ya, atau kesalahpahaman dalam memberi makna. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 28, wa qala rajulun mu'min, dan berkatalah laki-laki yang beriman min ali fir'auna, dari pengikut Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Ini harusnya naat yaktumu imanahu. Nah, ini kan didulukan wa qala rajulun mu'minun yaktumu imanahu. Baru min ahli Fir'aun. Tapi mengapa min ahli Fir'aun didulukan? Sebab kalau diakhirkan, fa innahu law ukhira qawlu min ahli Fir'aun fala yufham annahu minhum. Nanti khawatir dipahami laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk dari apa ini? Ahli Fir'aun. Hanya didulukan supaya bisa dipahami bahwasanya orang yang beriman ini tak masuk keluarga yang menyembunyikan apa ini? Keimanan. Nah, barakallahu. Ini enggak sembarangan contohnya, ya. Enggak semuanya. Ayat demikian. Contohnya cuma 1, 2, 3 saja. Asalih ayyakuna fit ta'khir ikhlal fit tanasub. Kaqouli wa taghsha wujuhahum an-nar fa inna ta'khir al-fa'il 'anil maf'ul li munasabatihi lima ba'dah. Ya, sengaja diakhirkan untuk supaya sesuai, ya, untuk menjaga kesesuaian. Seperti dalam surat Ibrahim, wa taghsha wujuhahumun nar, dan menutupi wajah mereka an-nar, neraka. Nah, ini termasuk bukti an-nar muannas, taghsha, ya, tidak yaghsha. An-nar itu kan fa'il, harusnya disebutkan dulu wa taghshan naru wujuhahum. Ya, fa'ilnya dibelakangkan daripada maf'ul limunasabatihi lima ba'da, untuk menyesuaikan dengan yang sesudahnya nanti, ya, ayat sesudahnya nanti. Coba dilihat surat Ibrahim ayat 50.
liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Nah, supaya Allah membalas yakni dengan neraka itu, supaya gak jauh-jauh ya setiap jiwa atas apa yang ia usahakan. Nah, supaya sesuai dengan makna ayat ini. Karena kan kalau didulukan nanti akan ada kesalahpahaman, kiranya wajah mereka itu yang dibalas, tapi yang dibalas adalah neraka. Allah membalas dengan neraka itu setiap jiwa sesuai dengan apa yang diusahakannya. Namanya limunasabati lima ba'da. Arabik di azmihi walitimambi, didulukan karena memiliki keagungan, kebesaran melebihi sebelumnya, atau untuk memperhatikan keadaan perkara itu. Qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Fabada'a bis sholati jadi anha aham. Dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan tegakkan sholat, tunaikan zakat. Sholat dulu, tidak zakat dulu. Kenapa? Karena sholat lebih apa ini? Lebih penting, sama-sama penting, tapi daripada zakat lebih penting apa ini? Sholat. Ya? Karena imambi, jadi imambi. Perhatikan tentang kepentingan sholat. Faqala ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul, ta'atil Allah dan ta'atil Rasul bi'adlillahi ta'ala, karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disebutkan lafzul jalalah Allah dulu, tidak ati'ur rasulah wa ati'ullaha, tidak ada apa ini? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Nah, sebabnya disebutkan itu dalam bahasa Arab. Kalau menyebutkan nama orang lebih dulu itu ada maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya nggak tahu ya. Dalam bahasa Arab itu menyebutkan nama orang lebih dulu sebelum yang lainnya itu ada maksudnya. Ya, di antara ini untuk memperhatikan tentang kedudukan orang itu atau memperhatikan keagungan orang itu. Ya, nah. Juga untuk menunjukkan orang ini keberadaannya lebih dulu daripada yang lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kenapa kok jin dulu baru manusia? Karena keberadaan jin itu lebih dulu. Wujudnya jin di alam semesta ini lebih dulu daripada manusia. Bukan berarti jin lebih utama daripada manusia, tapi karena keberadaannya itu lebih dulu. Ya. Namanya disabaki wujudi, karena keberadaan wujudnya itu lebih dulu daripada yang lain. Kalau kalian pengen ikuti kaidah kayak gitu, ya, ada dua orang datang, satunya lebih tua, satunya lebih muda. Ja'a Zaid wa Ahmad. Oh, berarti Zaid ini lebih tua daripada Ahmad, karena lahirnya lebih dulu daripada Ahmad, sehingga disebutkan lebih dulu. Ya, nah. Atau ada kemungkinan yang lain, Zaid memang lebih terhormat daripada Ahmad. Ja'a Zaid wa Ahmad. Begitu. Ada maknanya, ada maksudnya. Al-Khamis dari ikhtisar, didulukan karena ada unsur pengkhususan. Wa dzalika bi taqdimil maqul wal khabar wal dharf wal jar wal majrur wa nahwiha 'ala al-fi'li, dengan cara mendahulukan maqul atau khabar atau dharf atau jar majrur atau yang sejenisnya atas fi'il, atas amil.
Qali ta'ala iyyaka na'budu. Ai nakhussuka bil ibadah fala na'budu ghairak. Iyyaka tadabbani maf'ul bih. Na'budu fi'ilnya itu, amilnya itu di belakangkan. Harusnya kan na'budu iyyaka. Tapi di sini dibalik iyyaka na'budu. Ini berarti ikhtisas. Ada maksud pengkhususan, yakni kami hanya beribadah kepadamu ya Allah, tidak beribadah kepada selain. Tapi na'budu iyyaka, kami menyembahmu ya Allah, itu masih ada celah makna yang lain, yakni di samping itu ibadah kepada yang lain. Tapi kalau iyyaka na'budu sudah langsung menutup pintu kemungkinan itu. Benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya ikhtisas. Nah, ini sebetulnya masih banyak tentang at-taqdim wa ta'khir ya, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, ini larinya ke ilmu balaghah, tidak ke ilmu nahwu. Ya. Larinya kemana? Ilmu balaghah. Seperti yang saya sampaikan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa manusia lebih utama daripada jin? Kok jin disebutkan lebih dulu? Disebab wujudi. Karena keberadaan jin itu lebih dulu daripada apa ini? Manusia. Itu ada dalam ilmu balaghah. Banyak sebab-sebabnya kayak gitu ya. Kaji. Kenapa kok ini dulu? Ini kan ya, ini dalam ilmu balaghah. Tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu nahwu, tapi ilmu nahwu ini diantaranya yang terkait dengan ilmu nahwu ini. Ya, ada yang dalam bab atau ya, kalau menyebutkan atofnya dulu biasanya li'admihi atau istimambi ya. Kemudian dalam bab ikhtisas karena ada kaitannya dengan takdimul ma'mul alal amil ya. Nah, adapun sebab-sebab yang lainnya ini kebanyakan dikaji dalam ilmu balaghah. Nah, baik. Selanjutnya murajah. Kalian baca-baca. Nanti saya ingin tanya-tanya sedikit-sedikit ya. Mulai awal. Absen nyaman. Kedua itu sudah masuk materinya masih banyak. Setiap hari balik setiap hari.
masih banyak dari materi. Nah, baik. Alasan. Tutup. Nah, antum. Ukur syurutan tafsir. Nggak urut nggak apa-apa. Tapi harusnya urut. Nah, satu cepat. Mahmud, suratul Basir, Syihatul I'tiqad. Apa Ivan? Syihatul I'tiqad, At-Tajarrud 'anil Hawa, Tafsir Al-Quran bil-Quran, Tafsir Al-Quran bis-Sunnah, Tafsir Al-Quran bi-Aqwali Sahabat, Tafsir Quran bi-Aqwali Tabi'in 'inda ba'dil ulama, Al-ilmu bil lughatil. Naam. Al-ulum, al-ilmu bi usulil ulum, al-muttasilah bil Quran. Tasik Siqatul fahmi. Naam, barakallahu. Nah, di mana as-sahabah a'la qadran fi fahmil Quran? Nah, akhir bab. Kenapa? Nah, di mana a'la qadran fi fahmil Quran? Karena para sahabat lebih paham tentang bahasa Al-Quran itu dan lebih dulu daripada generasi sesudahnya. Ya, na'am, barakallahu. Hal yajuzu li ahad an yatakallama bil Quran wa huwa jahil bil lughah al-arabiyyah? Wa limadha? Naam, Abdurrahman Yulani. Kharaja. Naam.
Ahmad. Oh, ada. Oh, Ahmadnya 3. Ahmad Jogja. Di sini. Ini ada Ahmad Jogja, ada Ahmad Solo sama Syafiq, ada mana lagi waktu Bapak? Oh, belum ditulis nanti ini. Belum ditulis ya Ahmad yang terakhir. Nah, itu. Saib. Antum ya. Al-Murad ya Ahmad anta. لماذا هل يجوز لأحد أن يتكلم بالقرآن وهو جاهل باللغة العربية؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن القرآن نزل باللغة العربية. نعم. هذا سبب لا يجوز. نعم. السبب الآخر نعم لأن العلم باللغة العربية شرط من شروط المفسر في القرآن. نعم. لأن القرآن نزل باللغة العربية. نعم. ولأن شروط المفسر فيها العلم باللغة العربية. بارك فيكم. نعم. ثم كم far'an lil ulumil lughatil arabiyyah atau lil ilmil lughatil arabiyyah. Nah, pada bang ilmu bahasa Arab atau kam far'ul lughatil arabiyyah. Nah, berapa? Nah, ukur Nahu, Sarf, Balaghah. Ya, balaghah itu kesimpulan. Nah, rinci aja. Nahu, Sarf. Lughah. Nah. Adab. Qafiyah. Al-asma. Al-asma. Wah. Yang lainnya enggak tahu. Yang lainnya kata 5 berarti. Baru 5. Wah, itu coba. Nah, berkofikum. Nahwu, saraf, lughah, qafiyah, adab. Nah. Terus Zilal haq. Nahwu, saraf, lughah, qafiyah, adab. Sambung. Aruf. Insya. Khad. Apa? Muhadarah. 9. Hah? Khad. Hah?
bayan ma'ani, ya. Baik. An-nahwu lughatan laha ma'anin katsirah. Ukur min ahamnya. Nah, Ibnu Rillah. Nah, nahwu menurut bahasa itu memiliki banyak makna. Sebutkan yang paling penting. Nah, Abu Yahya. Ukur. Hah? Ya nggak apa-apa. Nahwu itu punya banyak makna, di antaranya menuju ke suatu tempat, ya. Al-qasdu. Ya. Terus ukuran al-qadar. Terus al-qadar. Seperti. Nah, al-mithlu wa syabah. Nah. Baik. Udkur ba'd al-fawaid lin-nahwi wal-i'rab. Naam. Ahmad Syafiq, Solo. Abu Fatih Ahnaf. Nah, Qul ba'd al-fawaid lin-nahw. Mengetahui makna-makna kata yang ada dalam Al-Quran. Mengetahui makna-mana. Nah, dan bisa terhindar dari lahan. Nah. Itu aja. Nah, barakallahu al-kasfu 'anil ma'ani bil alfaz. Naam. Thumma al-budu 'anil lahni fi. Naam. Wasiyana fi lughatil Qur'an min kulli tahrif. Nah. Thumma qala Allah Ta'ala Husa'an ahwa. Ma makna ahwa fi hadhihi al-ayah? Abu Yazid Abdul Malik. Ma makna ahwa fi hadhihi al-ayah? Hitam karena terbakar. Ya, hitam karena terbakar. Mana yang kedua? Hitam yang sangat karena hijaunya.
Nah, barakallahu al-aswad min al-jabab wal aswad min syirk al-khabar. Nah. ثم قال الله تعالى nasiya hutahuma. Man nasiya, man murasin nasiya fi hadil ayat. Saya Junaid. Baik. Susah. Nah. Walaysa bi Musa alaihi salam. Nah. Walakin nah dzikra bil musanna li suquti Musa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Nah, al-murad fil rusul huna rasulun aw ba'dur rusul. Baik. Abu Farhan dari Rasul. Nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik, barakallahu nama itlaqul jam'i wa iradatul wahid. Qala Allah Ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amri. Nah, al malaikah bilafil jam'i. Nah, wa mal murad bil malaikah fi hadhihi ayat. Abu Umar Ibrahim Jibril. Nah, wa ma makna birruh fi aqwal. Nah, minha al-wahyu sama an-nubuwah ar-rahmah. Nah, sama amrullah. Nah, sama arwah. Baik, arwah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dimana lam yakul qaribah? Ma anna rahmatallah mu'annah. Rahmat munah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dimana lam yakul qaribah? Ma anna rahmatallah mu'annah. Baik.
hadir, nggak bisa dia. Nah, harus hadir, tapi bisa dia. Nah, syaratnya bisa hadir dia. Nah, terbukti kalau nggak hadir nggak bisa. Ya. Nah, baik. Nah, belum dapat tuh. Belum dapat. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Lima dalam yakul qaribah. Ma'ana rahmatallahi ma'ana. Rahmatnya hamlan ala makna al-ihsan. Ala makna al-ihsan. Nah. Nah, barakallahu fikum. Al-akhir. Antum hadir dia. Antum hadir ya pelajaran ini. Hah? Nah, insyaallah. Maka saya jawab satu alhamdulillah ya. Nah, al-akhir. Lupa. Nah. Ablukman azab. Nah, lafaz tadi rahmatullah bi makna ihsan. Falidhalika lam yakul qariban, bal yakul qarib. Wal akhar qaribun hakiki. Gimana hakiki? Apa ini hakiki? Nah. Maksudnya apa? Qarib makna hakiki itu gimana? Semuanya hakiki ya. Karena qaribun fa'ilun. Sementara wazan fa'ilun bisa menggunakan benda muannas fa'il, sehingga tidak ada soal disebut qarib karena qarib mengikuti wazan fa'il dan wazan fa'il bisa dipakai untuk menggunakan muannas. Na'am fa'il. Sehingga dengan demikian para wajib Allah ternyata enggak datang, enggak bisa. Ya, enggak bisa dipelajari sendiri berarti. Nah, fa'il. Ya. Kalau tak datang punya kitabnya kan pada tidak bisa dibaca-baca. Ya, ternyata ini untuk punya ini. Hah? Itu lengkap. Belum dapat. Enggak dapat sebenarnya. Tidak punya kitab, tidak punya bab, enggak bisa. Nah, enggak datang juga penyebabnya enggak bisa. Nah, berarti harus punya kitab dan datang. Nah, supaya baik bisa ya. Nah, antum enggak datang enggak punya kitab. Tapi bisa insyaallah ya. Nah, alhamdulillah. Kalau ada yang kan punya kitab enggak datang langsung bisa. Masya Allah ya. Nah, barakallahu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Artinya
kalau fa'ilnya muannas. Iya. Fi'ilnya itu mudzakkar. Dikasih tak taknis. Iya. Iya, fi'il harus sama dengan fa'ilnya. Terus? Kan itu kan ada hal-hal yang bisa keluar dari kaidah kita. Dari kaidah fi'il mudzakkar, fa'il mudzakkar. Muannas tak taknis, fa'il harus muannas. Kan ada yang keluar dari hal itu. Enggak ada yang keluar dari itu. Bisa keluar. Enggak. Ya, jelas dong. Kalau seandainya dalam Quran ada yang fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya muannas. Setelah dipelajari, oh ternyata ini lafaz bisa juga dipakai untuk mudzakkar. Ya sudah enggak masalah. Berarti fi'ilnya mudzakkar, dia mudzakkar juga walaupun penampilannya kayak muannas. Kan enggak keluar dari kaidah. Atau fi'ilnya muannas, fa'ilnya harus muannas. Ya, kok ternyata tampilnya fa'ilnya kok mudzakkar. Ada apa ini? Oh, ternyata an-nar itu muannas kalau dianggap neraka ya. Berarti kan sama, fi'ilnya muannas ini fa'ilnya. Maksudnya bisa. Kan itu kan dibahaskan makna. Maknanya. Kalau yang walau pernah saya baca itu zahirnya. Jadi misalkan contohnya kalau fa'ilnya itu muannas kemudian maknawi. Bukan. Fa'ilnya maknawi. Iya. Apa itu fa'il maknawi? Anda enggak paham. Apa fa'il maknawi? Ya contohnya itu loh, contohnya kan kayak ja'a al-bayyinat. Oh, muannas maknawi. Muannas maknawi, jangan fa'il maknawi. Muannas. Ya. Muannas maknawi. Atau muannas hakiki cuman baina ha wa baina fi'liha fa'ilun misalkan gitu kan. Kan kalau di nahwu ya jadi kayak gitu kan. Kalau ini yang keluar kan hamlan al makna ini, hamlan al makna itu gitu kan. Kalau misalkan dipakai yang tadi saya omongkan itu bisa. Di dalam Quran kan hanya beberapa lafaz saja yang disampaikan tadi, beberapa lafaz saja yang ada masalah dengan apakah dianggap mudzakkar atau muannas atau bisa dua-duanya. Kan enggak semua lafaz. Hukum asalnya ya muannas, mudzakkar ya mudzakkar semuanya, ya kan? Nah, gitu. Tapi kalau memang dalam Qur'annya itu lafaznya seperti itu, di luar Quran pun lafaznya seperti itu, ya sama hukumnya. Nggak ada bedanya kan? Iya. Hukum Quran, hukum nahwu untuk Quran dan hukum nahwu untuk yang lain itu sama. Nahwu itu lahir karena menyimpulkan dari bahasa Al-Quran. Bisa, kenapa enggak? Bisa. Hah? Bisa. Kenapa? Hah? Antum ragu apa? Itu apa? Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Kan ini ala ta'wiliha bil wa'di. Ya kan? Nah, kalau seperti yang saya omongkan tadi kan mau'izatun ini muannas maknawi. Terus boleh kan muannas maknawi ini fi'ilnya tidak dikasih takaknya. Itu saya. Iya, enggak apa-apa. Boleh dikatakan seperti itu boleh kan? Boleh. Ala ta'wilha bil wa'di. Boleh. Boleh. Bukan salah satu alasan saja. Jadi kalau bisa disejajarkan dengan lafaz mudzakkar ya, yang sama maknanya bisa dianggap mudzakkar. Atau yang memang dianggap sejajar dalam hal kedudukan bisa dipakai mudzakkar dan muannas, ya kan? Nah. Atau termasuk muannas maknawi, itu bisa. Tapi lebih asal yang mana ketika yang tadi dengan
alasan mana yang harus didulukan udah. Iya. Ya, mana yang antum anggap mas? Iya. Kalau menurut saya, kalau semuanya alasannya mendukung contoh itu, ya semuanya dipakai. Semuanya mendukung nggak itu? Nah, mendukung dipakai semua aja. Yang penting kan nggak ada perubahan dari faman ja'ahu mau'izah. Kalau ada yang ngotot itu harus faman ja'athu mau'izah, baru kita lihat alasannya apa. Tapi kalau semuanya menyampaikan alasan untuk memperkuat faman ja'ahu mau'izah, pakai semua saja. Ya kan? Nah. Kalau pada contoh idza ja'akumul mu'minat, al-mu'minat idza ja'akumul mu'minat. Idza ja'akumul mu'minat. Nah. Nah. Pertanyaannya? Ini memakai mudzakkar. Al-mu'minat mu'annas hakiki. Mengapa kok ja'a? Karena antara fi'il sama fa'ilnya ada yang pemisah. Karena antara fi'il sama fa'ilnya ada pemisahnya. Jadi boleh ja'at, boleh ja'a. Nah, ini kan kaitannya dengan tafsir lafaz, bukan tarkib. Ya, mau itu kan kita bahas. Ini mudah apa mana? Ya, nah. Oh kok ja'a berarti ada korina ini mudzakkar. Kenapa kok dianggap mudzakkar? Karena maknanya sama dengan al-wa'du. Oleh di antaranya gitu. Nah, itanya idza ja'akumul mu'minatu. Kenapa kok ja'at? Apakah ini ada kaitannya dengan al-mu'minat? Al-mu'minat jelas tidak ada perselisihan, semua anak hakiki. Nah, kenapa fi'ilnya kok enggak dikasih tak taknis? Nah, kalau dalam tarkib ini karena memang dipisah antara fi'il dan fa'ilnya. Nah, kalau ada pemisahnya berarti boleh dikasih tak taknis, boleh tidak. Pembahasannya sudah lain. Bisa pahami enggak ini? Paham ya sudah. Ya kan? Nah, kita kan sekarang contohnya disampaikan sama Abu Ibrahim tadi itu, Abu Umar Ibrahim. Itu enggak ada sangkut pautnya dengan pembahasan al-mu'minat sebagai mudzakkar atau muannas. Karena semuanya sepakat al-mu'minat itu muannas hakiki. Ya. Sementara yang kita bahas dalam pembahasan kita itu ya permasalahan lafaz ini kayaknya tuh muannas tapi kok dipakai mudzakkar? Kenapa itu? Nah, itu. Di antara qarinah yang dipakai alasan kenapa kok dia dianggap mudzakkar ya tidak ada tak taknis dalam fi'il itu, ya. Nah, terus kita kaji mau'idhahnya itu. Kalau ini yang dikaji ialah kenapa kok fi'ilnya enggak ada tak taknisnya? Nah, itu dalam bab yang lain, masalah misah. Ya. Nah. Balas. Nah, baru jangan ditabrakkan itu, enggak bertentangan. Ini betul, itu betul. Terus tak percaya. Nah, kok saya dipadengi terus?